Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena memang iya, ini kondisi WiFi sedang bermasalah. Jadi harus baru gunakan yang lain. Baik, gimana hari ini sudah presentasi? Belum, Bu. Sudah dimulai? Tadi baru mau dimulai, Bu. Barusan. Oh, Masya Allah. Baik, perkuliahan kita hari ini memang sampai dengan selama bulan Ramadan 1 jam. Berarti untuk 2 makalah ini mungkin secara poin-poinnya saja ya. Lanjut nanti kelompok 3 selesai, sesi tanya jawab 1 saja. Lanjut kelompok 4, poinnya saja dengan tanya jawab 1 saja. Baik, seperti itu. Baik. Marilah kita mulai ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 3 terlebih dahulu. Presentasikan dulu dengan waktu ya kurang lebih 10 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita karunia nikmat iman, Islam, kekuatan, ketaatan serta kesehatan sehingga sudah seyogianya kita sebagai manusia yang berakal untuk mensyukuri. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mendobrak segala kebatilan dan beliau pula lah yang menegakkan keadilan di muka bumi ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat kepada Ustazah Dr. Siti Rahmi MPDI, kemudian yang kami banggakan tentunya kepada seluruh jajaran teman-teman 4C angkatan 2019. Adapun pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah strategi belajar mengajar dengan pembahasan kondisi pembelajaran. Seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami terdiri dari 3 pemateri. Insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Irsal Sabila, kemudian dilanjut Saudara Siful Anwar, dan terakhir oleh saya, Salman Al-Farisi. Silakan kepada Saudara Irsal Sabila untuk disampaikan. Terima kasih, Anda, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Kata pembelajaran sengaja dipakai sebagai padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris, instruction. Kata instruction mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru murid di kelas atau ruangan formal, pembelajaran atau instruction mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri proses belajar. Maka usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa pembelajaran. Nah, next Kraton. Nah, menurut Kraton 1989, Kraton mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta setelah selesai pembelajaran Kraton di 1989. Sementara itu, Meagher dalam bukunya yang berjudul Objektif 1975 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah gambaran kemampuan mahasiswa yang menunjukkan kinerja yang diinginkan sebelumnya mereka tidak mampu. Adapun selain hal di atas, ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah learning objective, a statement, articulate.
Bagaimana Saudara Irsal? Ya jaringannya besar, kurang bagus. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Mas saya. Tapi adapun menurut Major telah disampaikan ya dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah gambaran kemampuan peserta didik atau mahasiswa yang menunjukkan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya mereka tidak mampu. Jadi dikembangkan pengetahuan mereka, terutama sehingga dapat menunjukkan atas kinerja yang mereka lakukan nanti ke depannya. Kemudian adapun di poin selanjutnya yaitu alasan adanya tujuan pembelajaran. Ya, mengapa sih tujuan pembelajaran ini harus ditetapkan? Tentu memiliki landasan, memiliki alasan ketika ditetapkannya sebuah sesuatu. Ya, di sini telah kami rangkum. Yang pertama yaitu untuk memfokuskan pengajar terhadap apa yang seharusnya diajarkan dan untuk menghindari pemberian materi yang tidak relevan. Jadi fokus yang nantinya pendidik akan mampu memberikan poin-poin yang jelas yang sesuai dengan apa-apa yang ditargetkan. Jadi tidak keluar dari hal-hal atau poin-poin yang sudah dituju. Kemudian adapun yang kedua untuk memfokuskan mahasiswa atau peserta didik di sini terhadap apa yang harus dipelajari, menghindari pemberian materi yang tidak relevan. Jadi ini keduanya antara di poin yang 1 dan 2 sama ya, hanya saja dari sudut pandangnya ini. Kalau untuk yang pertama ini sudut pandangnya dari si pendidik, yaitu guru maupun pengajar. Adapun di poin kedua ini sudut pandangnya dari si peserta didik atau mahasiswa atau siswa. Jadi keduanya ini sehingga relevan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, poin-poinnya yang akan diajarkan. Adapun yang ketiga untuk menentukan metode yang lebih disukai atau cocok untuk pengajaran. Saudara Irsal, silakan bisa dilanjut di nomor 3. Di nomor 3 ya, mohon maaf nih, wifi-nya tadi mati. Nggak apa-apa, Sal. Mungkin belum bayar mungkin ya. Untuk menentukan metode yang lebih disukai atau cocok untuk pengajaran. Jadi kita harus menentukan metode-metode pembelajaran yang tepat kepada murid. Contohnya seperti metode-metode yang sudah ada ya dalam keadaan daring seperti ini gitu, dengan membuat video ataupun dengan cara interaksi melalui video call. Itu sudah banyak metode-metode yang dipelajarin gitu. Yang keempat, untuk memfokuskan bahan ujian dan membantu untuk pemilihan tes atau item tes yang terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita harus memfokuskan bahan ujiannya nih sebelum ada pengetesan-pengetesan yang terjadi. Kita harus memfokuskan bahan ujiannya supaya tidak ada kesalahan dari kita ataupun yang akan dikerjakan oleh yang dikerjakan oleh para murid-murid yang ada. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di tujuan-tujuan pembelajaran. Mungkin akan dilanjuti oleh Saudara Saiful Rahman. Saiful Anwar ya? Maaf salah. Oh, nama ini ganti. Baju kuning nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang karakteristik bidang studi. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari yang mengacu kepada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami, di mana karakteristik dapat diartikan sebagai ciri yang lebih ditonjolkan dalam berbagai aspek tingkah laku. Sedangkan bidang studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengelompokkan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama, mata pelajaran yang telah berkorelasi satu dengan yang lainnya. Sehingga maksud karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsikan strategis pembelajaran. Menurut Degeng 1989, 50 sampai dengan 59 karakteristik bidang studi ini dapat diacukan pada dua hal. Yang pertama yaitu struktur bidang studi dan yang kedua tipe isi bidang studi. Nah, yang pertama yaitu struktur bidang studi mengacu kepada hubungan di antara bagian-bagian bidang studi
tersebut. Struktur ini penting sekali bagi pemilihan dan pengembangan strategi pengorganisasi pembelajaran yang optimal, yaitu yang berkaitan dengan pemilihan, penataan, urutan, pembuatan, rangkuman, dan sintesis bagian-bagian yang bidang studi yang berkait. Struktur bidang studi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua itu struktur pendukung, yang ketiga struktur ganda. Struktur orientasi struktur yang amat inklusif. Di dalamnya tercakup semua atau sebagian besar dari isi bidang studi yang akan diajarkan. Yang kedua itu struktur pendukung atau pelengkap. Struktur yang tidak inklusif jika dibandingkan dengan struktur orientasi. Struktur ini dapat berisi fakta, konsep, prosedur, atau prinsip yang dimasukkan dalam struktur organisasi. Dan yang ketiga, struktur ganda. Struktur ganda yang menggantikan antara struktur bidang studi, yaitu struktur orientasi dan struktur pendukung. Nah, adapun yang kedua yaitu tipe isi bidang studi. Ray Biluch dan Merrill 1979 menganalisis isi bidang studi menjadi 4 tipe yang disebut sebagai konstruksi isi bidang studi, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang pertama, fakta. Fakta itu adalah peristiwa atau simbol yang ada pada lingkungan segala hal yang berwujud nyata dan benar adanya, meliputi nama-nama objek peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagian misalnya Jakarta, ibu kotanya Indonesia. Nah, adapun yang kedua yaitu konsep. Peristiwa atau simbol yang memiliki karakteristik umum yang sama dan yang diidentifikasi dengan nama yang sama, segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan konsep tumbuhan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu C, prinsip, hubungan sebab akibat antara konsep-konsep, misalnya prinsip penawaran atau permintaan dalam ekonomi. Nah, yang keempat, D, prosedur, langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, pertentuan, atau membuat sesuatu, misalnya prosedur penelitian. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang kendala. Itu apa sih kendala dalam pembelajaran? Kendala dalam pembelajaran itu kesalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi ideal atau harapan dengan kenyataan. Pembelajaran sebagai sebuah proses tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Di dalamnya, Siregar dan Nara 2010 mengelompokkan masalah belajar menjadi 2 hal, yaitu masalah belajar internal dan masalah belajar eksternal. Masalah belajar internal merupakan masalah yang timbul dari diri siswa, misalnya berkaitan dengan kesehatan, rasa aman, kemampuan intelektual dan motivasi usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, kebiasaan belajar, kemauan mengingat, dan kemampuan penginderaan. Sedangkan masalah belajar eksternal adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa, misalnya terkait dengan kebersihan, udara, luang belajar, alat belajar, dan lingkungan sosial. Sehingga kendala pembelajaran nantinya disebabkan dari beberapa sudut pandang, diantaranya yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, masalah berkaitan dengan siswa. Yang kedua itu masalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga itu masalah berkaitan dengan materi. Yang keempat, masalah berkaitan dengan guru, masalah yang berkaitan dengan kondisi keluarga siswa, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang kendala pembelajaran dan karakteristik bidang studi. Mungkin Saudara Salman ingin meneruskan. Baik, terima kasih. Adapun di bagian akhir yaitu gaya belajar peserta didik atau karakteristik peserta didik. Karena karakteristik sendiri bermakna di dalam KBBI yaitu gaya belajar. Tentu perlu kita pahami bahwasanya dengan gaya belajar, mengetahui gaya belajar peserta didik, maka hal ini dapat menggali potensi dirinya mereka.
maksudnya diri mereka. Baik itu dilakukan dengan cara bimbingan oleh pendidik kepada peserta didik, dari guru ke murid, ataupun mereka bisa melakukan gaya belajar mereka untuk kemandirian mereka sendiri di masa mendatang. Seperti itu. Adapun ada 3 hal di sini. Sebagaimana Rail Geluch mengidentifikasikan bahwasanya gaya belajar atau tipe gaya belajar peserta didik ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama visual, kedua auditory, kemudian ketiga kinestetik. Apa itu visual? Visual ini biasanya mereka lebih dominan, ya, lebih suka, lebih nyaman terhadap apa-apa yang dilalui dengan penglihatannya, apa yang mereka lihat. Jadi mereka lebih cepat menangkap, lebih cepat memahami, dan mereka juga lebih nyaman dengan pembelajaran seperti itu. Contohnya mungkin bisa film sejarah Islam, bisa diberikan film tentang sahabat, perjuangan, dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka lebih condong kepada visual. Adapun yang kedua, auditory, yaitu mereka yang lebih dominan memanfaatkan dalam segi pendengaran mereka. Jadi mereka bisa lebih fokus dalam penggunaan pendengaran mereka ini sangat kuat, ya, sehingga di sini hal ini memberikan mereka pemahaman yang lebih, serta tentu membantu mereka dalam memahami pembelajaran. Jadi indera pendengaran mereka yang lebih menonjol. Adapun yang terakhir yaitu kinestetik. Kinestetik ini ya biasanya gaya belajar yang lebih dominan kepada menggerakkan tubuh. Ya, jadi mungkin nanti ketika kita di lapangan ya, atau mungkin ada tetangga atau ponakan atau saudara adik dan lain sebagainya yang mungkin ketika belajar itu banyak sering gerak, kemudian ketika diajari suka mukul-mukul meja, atau mungkin suka gerak-gerakin tangan, pulpennya atau pensilnya digerak-gerakin dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi cara belajar mereka itu belajar kinestetik. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube gitu ya. Ada anak kecil yang mampu menghafal semacam game gitu, dipasang-pasangkan dengan pasangan yang banyak gitu ya. 50-50 pasangan. Kemudian si anak kecil ini gerak-gerakin badannya untuk menghafal itu semua, kayak ngegerakin tari balet dan lain sebagainya. Setelah itu si anak kecil ini ternyata hafal. Ketika dites ternyata hafal. Nah, oleh karenanya ketiga tipe belajar ini tentu harus dihargai, ya, dan kita sebagai pendidik tentu harus memahami. Jangan sampai nanti ketika kita di lapangan melihat peserta didik yang memang lebih condong kepada kinestetik, kemudian kita malah membentak mereka. Ya. Kita lakukan, maksudnya kita ingatkan dengan cara yang memang kalau sekiranya sudah keluar dalam batasan, bisa kita berikan pemahaman gitu. Biasanya nih karakter kinestetik nih yang menjadi mungkin dalam pandangan guru ini sering dimarahi dan lain sebagainya. Nah, jadi ketiga gaya belajar ini tentu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri juga memiliki salah satunya lebih dominan dari ketiga ini. Apakah kita termasuk visual atau auditory atau kinestetik. Seperti itu. Adapun bagian akhir yaitu kesimpulan. Ya, bahwasanya kita sebagai calon pendidik sudah semestinya untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, ya, serta mengembangkan diri, meningkatkan kualitas, ya, dan tidak pernah berhenti untuk belajar, karena sejatinya ketika seseorang itu berhenti untuk belajar, terutama bagi para guru, maka ia harus berhenti untuk mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini bisa disampaikan satu pertanyaan, kami buka. Terima kasih. Nggak ada ya? Berarti lanjut aja kali. Boleh bertanya? Oke, silakan. Tadi saya tertarik ya tentang belajar. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Yang saya ingin tanyakan, untuk pembelajaran pada saat ini gitu kan, yang cocok untuk anak yang benar-benar ibarat kata
dari segi baik dari nalarnya atau dari penangkapannya, inderanya, atau dari penglihatannya gitu. Apakah bisa digabungkan gitu, maksudnya bisa diterapkan untuk contohnya seperti anak sekolah luar biasa gitu kan. Nah, saya nggak mau menyebutnya SLB karena itu kalau kedengarannya sekolah luar biasa lah gitu maksudnya. Apa yang sebagai guru nih, maksudnya sebagai guru yang calon guru, kalau kita mendapatkan anak seperti itu gitu, karena saya juga melihatnya itu sekolah tersebut kan agak susah gitu. Metode-metode apa yang kita harapkan gitu kalau kita ketemu anak seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau menjawab? Bukannya biasanya dilanjut dulu ya ke kelompok berikutnya presentasi. Oke, boleh. Ya, dilanjut aja dulu ke kelompok berikutnya. Biar waktunya juga lebih efektif. Siap. Terima kasih Saudara Sandra sarannya. Pak Afwan, Pak, minta tolong diizinin dulu share screen. Udah kelihatan ya? Oke, Mati. Silakan Mati. Di apa? Ya. Oke. Play. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Rahmi MPDI dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Putri Novianti 3190145 dan rekan saya Monica Fitri 3119150 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang judul bahasanya itu metode pembelajaran. Next. Pertama, kita harus tahu pengertian metode pembelajaran. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, methodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Secara umum, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Next. Ya, pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Di sini ada 6. Menurut Iskandar Wesid, metode belajar adalah pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran dengan cara kerja yang sistematis agar tujuan yang ditentukan atau diinginkan lebih mudah tercapai. Menurut Sutikno, metode belajar adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para pengajar. Menurut Sunendar, metode belajar adalah cara kerja sistematis berupa implementasi spesifik dan langkah-langkah konkret dalam proses pembelajaran dengan maksud mendapatkan perubahan positif dari peserta didik. Menurut Wina Sanjaya, metode belajar adalah kegiatan belajar mengajar yang mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Menurut Abdurrahman Ginting, metode belajar merupakan prinsip-prinsip dan cara yang digunakan oleh guru untuk memungkinkan siswa belajar. Dan menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, metode belajar itu adalah teknik yang dikuasai oleh guru atau pendidik dalam menyajikan materi
pelajaran kepada para peserta didik, baik secara individu ataupun dalam kelas. Next. Di sini ada beberapa tujuan dari metode pembelajaran, diantaranya itu metode pembelajaran bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi yang alternatif. Mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi yang diberikan. Next. Oke. Selanjutnya, alasan menentukan metode pembelajaran. Kenapa sih guru itu harus menentukan metode pembelajaran? Setelah ini ada beberapa macam metode pembelajaran. Alasannya itu kenapa guru harus memilih? Karena kita harus memilih metode yang digunakan agar sesuai dengan pokok bahasan, dalam rangka lebih memudahkan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran. Selain itu, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Lalu dapat memperjelas dasar, kerangka, isi, dan tujuan dari pokok bahasan. Dipilih guru dengan azas di atas berdasarkan pertimbangan praktis, rasional, dikuatkan oleh kiat dan pengalaman guru mengajar. Yang terakhir, metode yang berdaya guna, belum tentu tunggal. Jadi suatu metode dapat digunakan secara kombinasi atau variasi. Next. Ya. Ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran. Di antaranya ada yang pertama, karakter materi pembelajaran itu. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode-metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran bersifat eksakta, lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Selanjutnya, ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, ada kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas misalnya, bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Next. Kalau Monik lagi masih nggak bisa dibantu kali. Gimana Monik? Ya, bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Lanjut ya. Selanjutnya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran yang dipilih harus bisa membangkitkan motif, membangkitkan minat siswa, merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Harus bisa mewujudkan hasil karya, mendidik murid dalam teknik belajar sendiri, menanamkan nilai-nilai dan sikap siswa, dan juga mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa. Oke, next. Di sini ada 12 jenis-jenis metode pembelajaran. Boleh dilihat teman-teman? Jenis-jenis atau macam-macam metode pembelajaran. Di situ ada ceramah, diskusi, curah pendapat, bermain peran, simulasi, demonstrasi, praktek lapangan, permainan, pemecahan masalah, inquiry, eksperimen, dan resitasi. Yang pertama, metode ceramah. Yang dimasuk di sini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang bervariasi. Mengapa disebut demikian? Sebab ceramah dilakukan dengan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan partisipatif.
curah pendapat, disko, pleno, penugasan, studi kasus, dan lain-lain. Selain itu, ceramah yang dimasuk di sini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Media pendukung yang digunakan seperti bahan serahan dan lain-lain. Lalu alasan penggunaan metode ceramah adalah agar siswa tetap memperhatikan selama penyajian berlangsung. Penyajian materi pelajaran sistematis atau tidak berbelit-belit. Untuk merangsang siswa aktif belajar, untuk memberikan feedback, untuk memberikan motivasi belajar. Tujuan ceramah menyampaikan informasi atau materi pelajaran, membangkitkan hasrat, minat, dan motivasi siswa untuk belajar, memperjelas mata pelajaran. Manfaatnya apa sih dari metode pelajaran ini? Ketika jumlah siswa cukup besar, ini sangat bisa dipilih oleh guru. Mengumpulkan materi yang telah dipelajari. Waktu yang tersedia sebatas, sedang materi yang disampaikan cukup banyak. Tujuan dan manfaat penggunaan metode ceramah bervariasi adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan metode ceramah ini. Kelemahannya apa aja? Siswa menjadi lebih pasif. Kegiatan belajar mengajar berpusat hanya kepada guru, sehingga mengurangi daya kreativitas dan aktivitas siswa. Lalu mudah menimbulkan salah tafsir, salah tentu mengetahui artinya, melemahkan perhatian dan membosankan siswa apabila ceramah diberikan dalam waktu yang cukup lama. Guru tidak segera memperoleh tentang penguasaan materi yang disampaikan dengan metode ceramah ini. Selanjutnya, ada metode diskusi, teman-teman. Metode diskusi ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, pokok pikiran, gagasan, kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya dengan argumennya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya. Alasan metode diskusi itu apa? Di dalam kehidupan, baik lingkungan, keluarga, maupun lingkungan masyarakat, diskusi banyak digunakan sebagai salah satu untuk memecahkan masalah dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, metode ini dipandang penting dikembangkan oleh guru di sekolah. Oke. Tujuan menggunakan metode diskusi adalah agar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara membahas dan memecahkan masalah tertentu. Manfaatnya apa dari metode diskusi ini? Yang pertama, bisa menumbuhkan dan membina sikap serta perbuatan siswa yang demokratis. Demokratis ya teman-teman, nggak egois. Menumbuhkan dan kritis, analisis, dan logis. Menumbuhkan rasa kerjasama, sikap toleransi, dan rasa sosial yang tinggi. Membina kemampuan untuk mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik. Selanjutnya ada metode curah pendapat. Curah pendapat ini suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman, dan semua peserta. Berbeda dengan diskusi, di mana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi, bisa didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati oleh peserta yang lain. Pada penggunaan metode curah pendapat, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Tujuannya apa dari metode curah pendapat ini? Tujuannya itu untuk membuat komplikasi atau kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama ataupun yang berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman, atau peta gagasan mind map untuk menjadi pembelajaran bersama. Metode selanjutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran atau antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasannya apa? Metode diskusi kelompok ini, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, diskusi banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah. Tujuan metode diskusi kelompok ini adalah mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan, mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. Setelah itu, manfaat dari penggunaan metode diskusi itu menumbuhkan dan membina sikap serta perbuatan siswa yang demokratis.
Sama seperti yang diskusi tadi ya. Selanjutnya, metode bermain peran. Metode bermain peran itu pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap peran tersebut. Misalnya, menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut. Dan kemudian memberikan saran atau alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan pemain peran. Selanjutnya ada metode simulasi. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya, Monica Fitri. Ya, terima kasih, Wati. Kemudian yang selanjutnya ialah ada metode simulasi. Di metode ini kita itu bisa mengembangkan keterampilan peserta belajarnya dengan cara tiruan. Seperti contohnya kalau saat TK dulu yang dilakukan untuk manasik haji ke Pondok Gede, nah seperti itu salah satu termasuk simulasi untuk bisa mengetahui bagaimana cara-cara berhaji. Kemudian metode demonstrasi di sini ialah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan atau memperagakan dengan langkah-langkah ataupun dengan alat-alat yang digunakan. Contohnya itu kalau anak-anak tata boga, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara menunjukkan bagaimana cara menggunakan alat-alat masak, kemudian bagaimana cara memasaknya dan lain sebagainya. Kemudian ada metode praktek lapangan, yaitu yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Jadi apa yang ilmu didapatkan dari sekolah dahulu direalisasikan pada lapangan. Seperti contohnya kalau sekolah menengah kejuruan, jadi mereka itu sudah disudutkan ke arah sana gitu. Jadi ya seperti saya contohnya kalau perkantoran ya kita mempelajari hal-hal tentang secara filing dan lain sebagainya, maka itu bisa ada kemudian nanti akan ada praktek lapangannya, yaitu disebut PKL di instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan swasta. Dan itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya mengetahui bagaimana teorinya, tapi juga bagaimana cara kita mengembangkan dan juga merealisasikan itu. Kemudian ada metode permainan. Di sini permainan itu disebut sebagai ice breaking atau pemecah gitu. Jadi pemanasan juga, penyegaran juga. Jadi pembelajaran itu tidak bosan seperti serius dan serius atau mencekam gitu. Jadi kita adakan metode permainan ini juga bisa masuk juga gitu. Kemudian ada metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini ialah dengan cara siswa dihadapkan suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Begitu, kemudian baik secara individual ataupun kelompok, maka kita dituntut untuk bisa berpikir secara rasional dan juga logis dan kritis tentang permasalahan yang terjadi. Dan tujuan dari metode ini yaitu kita bisa mendapatkan jalan keluarnya, kemudian bisa memecahkan masalah secara individual atau bersama-sama, kemudian meningkatkan kepercayaan diri pribadi gitu. Kemudian manfaatnya ialah mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah saat mengambil keputusan secara objektif dan rasional. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis dari apa yang masalah kita hadapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi kita atas pendapat yang dari teman-teman bagaimana gitu. Jadi itu bisa menumbuhkan kehati-hatian kita dalam menyampaikan pendapat juga.
dan memberikan pengalaman proses dalam menarik kesimpulan bagi siswa. Kemudian yang ke-10 ialah metode inquiry yang biasa disebut dengan menelaah atau kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajarkan. Jadi penalaran itu secara runtut dan juga teratur gitu. Dan ini tujuannya yaitu untuk mengembangkan sikap kita, terus keterampilan, kemampuan juga dalam memutuskan masalah karena telah memberikan kesimpulan. Maaf. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih tanggap, cermat, dan nalar. Dan manfaatnya ialah membina kita untuk bisa mencari dan menggali rasa ingin tahu kita terhadap suatu pelajaran tersebut, dan juga mengungkapkan aspek pengetahuan secara kognitif maupun sikap kita secara afektif. Dan yang ke-11 ialah metode eksperimen. Di sini dengan cara eksperimen itu kita melakukan percobaan gitu terhadap apa yang telah kita pelajarkan. Contohnya, jika kita mempelajari ilmu pengetahuan dahulu saat duduk di sekolah menengah pertama, hal yang dilakukan untuk kita mengenali warna-warna, yaitu misal warna primer kan kita tahu merah, kuning, biru. Nah, kenapa bisa ada warna hijau nih? Nah, itu berasal dari kuning dan biru, percampuran dari kuning dan biru. Dan itu harus dilakukan dengan cara eksperimen, ditunjukkan dan dilakukan. Kemudian metode resitasi. Di sini ialah metode resitasi itu merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi apa yang sudah disampaikan dari teman-teman atau dosen atau guru. Kemudian itu kita tulis dengan cara bahasa yang kita miliki dan juga menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan apa yang kita dapat gitu. Jadi tujuannya itu agar siswa itu bisa menjadi inisiatif atas apa yang telah dipelajari dan juga mampu bertanggung jawab atas ilmu yang dia dapatkan gitu. Kemudian ada kedudukan metode pembelajaran. Yang pertama ialah sebagai alat motivasi ekstrinsik atau dari luar. Jadi yang tadi sudah disampaikan dari tujuan juga hampir sama. Kemudian sebagai strategi pengajaran dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ialah ada beberapa kriteria dalam pemilihan metode pembelajaran. Jadi tidak hanya asal memilih saja, tapi kita mempunyai kriterianya. Yang pertama yaitu dari sifat atau karakter guru tersendiri. Jadi kalau misalkan guru itu pendiam, maka ya kita harus mencari metode yang bisa mengembangkan sifat guru itu, yaitu bisa digunakan metode problem solving atau pemecahan masalah tadi. Dan yang kedua adalah tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih TK atau SD, maka yaitu menggunakan permainan tadi agar tidak bosan gitu. Dan yang ketiga, fasilitas sekolah yang tersedia. Jangan memaksakan, itu yang seperti yang telah disampaikan oleh dosen kita, maka fasilitas itu ya yang tersedia aja yang di sekolah gitu, yang itu bisa menunjang metode pembelajaran yang akan kita realisasikan. Kemudian yang keempat, dari tingkat kemampuan gurunya juga. Kalau misalkan guru yang ahli praktikum membuat produk sabun misalkan, akan lebih cocok yang menggunakan eksperimen tadi, maka itu kan akan lebih dimengerti dengan mudah dengan murid gitu. Yang kelima ialah sifat dan tujuan materi pembelajaran. Jadi untuk mengajarkan materi bagaimana teknik menjual, maka cocok yaitu dengan pengalaman dari lapangan tadi, karena dia akan lebih tahu bagaimana menangani orang, bagaimana menangani customer dan lain dan seperti itu. Kemudian waktu pembelajarannya, kita juga tidak harus berpikir terlalu panjang, karena
untuk pembelajaran itu juga kita mempunyai waktu yang sangat sedikit mungkin. Dan itu yang paling tepat barangkali metode ceramah. Dan yang ketujuh ialah suasana kelas. Jadi kalau suasana kelas yang kita bisa baca dari kondisi yang terjadi gitu. Kalau misalkan murid-murid udah mengalami kegelisahan, kemudian lelah, mengantuk, maka kita harus return atau mengganti metode pembelajaran itu agar bisa menggairahkan siswa-siswa kembali dengan cara seperti yang tadi ice breaking atau bermain permainan atau bermain peran dan lainnya. Kemudian yang ke-8 ialah konteks domain tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita itu mengarahnya kemana gitu. Dan itu juga menjadi poin dan penekanan pada misalkan ingin kognitif, ya maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah metode resitasi tadi, yaitu membuat resume, maka yaitu akan lebih paham dan dimengerti dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia dapatkan, seperti itu. Wati, barangkali sekian dari kelompok kami. Jika ada ingin yang bertanya. Masih ada waktu nggak? Apa mau lanjut? Lanjut aja. Sambilan nunggu Pak Atabik tadi beliau udah masuk. Cuman iya, cuman tadi kan masih di tengah-tengah, masih jauh banget takutnya. Tadi udah dihubungi sih ke PJ. Mungkin sambilan nunggu Pak Atabik bisa dihubungi. Dia juga udah boleh, maksudnya udah bisa bergabung. Sambilan mungkin ada yang mau di-sharing sambil nunggu beliau. Ya udah gue aja yang nanya. Emang udah ditutup belum, Mon? Udah ya? Belum, Wati tutup aja, Wati tutup. Oh, Tadi mau nanya katanya tutup mau enggak? Ya udah. Biasa nanya lah, Chan. Insyaallah. Jadi gue nanya apa enggak nih? Nanya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, bagaimana jenis metode pembelajaran apa yang digunakan ketika dalam suatu kelas itu terdapat murid yang karakteristiknya belajar yaitu ada yang visual, kemudian audiotori, kemudian ada juga yang disebut dengan kinestik. Nah, maka di satu kelas yang berbagai macam karakteristik pembelajaran, maka metode apa yang digunakan yang pas gitu. Bisa dipahami ya? Baik teman-teman, ada yang mau ngejawab silakan. Jawab dulu apa makalah lah. Nyuruh teman lah. Kelompok yang sebelumnya dulu dong. Oh iya, itu Bang Ilyas. Tolong Bang Ilyas silakan. Disemprot lagi. Pemateri boleh dijawab pertanyaan Bang Ilyas. Gimana ya? Pak Tabik udah gabung nih, gimana? Udah, lanjut. Lanjut aja dulu nanti. Lanjut aja. Ada. Kalau untuk masalah anak-anak yang luar biasa Enggak, Pak Tabiknya udah hadir apa belum? Udah hadir Ustaz Atabik. Sudah. Pemiringnya. Kalau udah hadir langsung lanjut aja nanti ini. Ya, bisa nanti sambilan kita diskusin, kita jawab. Oke. Lah, dia. Maklum. Sila. Mungkin pemateri dari ini ilmu kalam, filsafat ilmu bisa dipersiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.